Selamat pagi, sahabat setia Morning Call GPIB dimanapun berada. Semoga ada sukacita hari ini. Tuhan sudah membangunkan kita di pagi ini. Saya, Pendeta Juliana Parapatlende, sekarang saya melayani di Jemaat Sebulon Batam sebagai Ketua Majelis Jemaat. Saat ini kita akan kembali ada dalam acara Morning Call GPIB. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai kekuatan kita memasuki aktivitas kita hari ini. Sebelum kita masuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Pujian dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan yang sudah memberikan hari baru bagi kami pada saat ini. Sebelum kami beraktivitas, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Hadirlah dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami bukan saja memahami akan kebenaran firman-Mu, tetapi kami juga bersedia melakukannya. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan hidup kami. Dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat, firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini, saya membacanya dari Alkitab Perjanjian Baru edisi 2, Kolose pasal 4 ayat 12 hingga ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Salam dari Epafras kepada kamu. Ia seorang dari antara kamu hamba Kristus Yesus yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan berkeyakinan penuh dalam segala hal yang dikehendaki Allah. Sebab aku dapat bersaksi tentang dia bahwa ia sangat bersusah payah untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan Hierapolis. Salam kepadamu dari tabib Lukas yang terkasih dan dari Demas. Sampaikan salam kami kepada saudara-saudara di Laodikia, juga kepada Nimfa dan jemaat yang ada di rumahnya. Bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia, dan supaya surat yang untuk Laodikia dibacakan juga kepada kamu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, tidak dapat dipungkiri bahwa kita punya harapan-harapan besar terhadap seorang pelayan. Entah dia hamba Tuhan sebagai pendeta, atau dia pengurus gereja, atau orang-orang yang bekerja dalam pekerjaan Tuhan. Harapan-harapan itu banyak dan harapan-harapan itu baik. Misalnya, seorang pelayan itu adalah seorang yang rendah hati, penting. Bayangkan saja kalau dia sombong. Begitupun harapan-harapan tentang seorang pelayan yang benar-benar pengikut Kristus. Dan saudara-saudara, saya katakan ini karena ada juga yang mengikuti diri sendiri. Dan harapan juga untuk pelayan yang lemah lembut ketika dia berhadapan dengan persoalan-persoalan jemaat, dia lemah lembut, mau mendengar. Itu adalah sebuah harapan. Harapan juga seorang yang mempunyai kesabaran. Dia tidak gerusu-gerusu gitu ya, tetapi dia penuh dengan kesabaran. Dan harapan juga seorang pelayan itu adalah penata layanan yang baik. Itu harapan. Dan saya kembali mau katakan bahwa harapan-harapan itu baik. Dan kita juga tahu bersama bahwa tidak ada yang salah dengan harapan-harapan itu. Tetapi persoalannya, bagaimana dengan si pelayan itu? Tanpa kita sadari, kita sebagai pelayan, kita berusaha untuk supaya memenuhi apa yang diharapkan oleh umat atau jemaat atau orang-orang di sekitar kita. Sehingga kita begitu sibuk untuk menyenangkan orang-orang di sekitar kita, tanpa kita sadari bahwa kita harus menjadi pendoa di dalam segala pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kita.
Nah, mari kita belajar dari Epafras dalam pembacaan kita di pagi hari ini. Saya melihat ayat yang ke-12, salam dari Epafras kepada kamu, ya seorang dari antara kamu hamba Kristus Yesus yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan berkeyakinan penuh dalam segala hal yang dikehendaki Allah. Epafras ini seorang pribadi yang melayani dengan giat, bahkan bersusah payah dia melayani. Tetapi dia juga seorang pendoa. Dia mendoakan jemaat Laodikia, dia mendoakan jemaat supaya mereka berdiri teguh. Itu suatu sikap yang benar dari seorang pelayan. Jadi dengan harapan-harapan yang ada, kita sebagai pelayan juga harus menjadi pelayan yang berdoa. Harapan-harapan kita adalah supaya jemaat itu berdiri teguh, menjadi lebih baik, dan itu harus dimulai dari pelayan yang berdoa. Jadi, saudara-saudara, kita diingatkan pada saat ini bahwa ada banyak harapan-harapan untuk hamba Tuhan, tetapi kita juga jangan sampai kehilangan waktu untuk berdoa. Jadilah pendoa-pendoa bagi jemaat yang Tuhan percayakan untuk kita layani. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari memberikan kita kekuatan, sehingga di tengah kesibukan kita, di tengah keluarga kita, apapun kebutuhan-kebutuhan keluarga dan pergumulan keluarga, pelayanan, kita harus menjadi pendoa. Harapan besar di dalam doa supaya jemaat kuat, keluarga kuat, dan semuanya memuliakan Tuhan. Terpujilah Tuhan, amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang di sorga, kami mengucap syukur, kami akan memasuki hari baru yang sudah Tuhan siapkan atas kami. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan, boleh menjadi kekuatan bagi kami. Ada banyak harapan-harapan untuk kehidupan kami, tetapi ajarlah kami juga boleh menjadi pendoa-pendoa di tengah-tengah pelayanan kami, bagi orang-orang di sekitar kami. Kami mau berdoa untuk mereka yang sedang melayani dengan harapan-harapan yang besar dari umat Tuhan. Dan biarlah Tuhan, ketika kami beraktivitas di hari ini, kami juga memberi diri bagi hormat kemuliaan Tuhan, terus memohon kebenaran firman Tuhan menerangi langkah kami, sehingga kami juga bersuka cita di tengah karya layan kami, dan juga di tengah keluarga maupun harapan-harapan kami ke depan. Dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat, kami senantiasa berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Demikianlah Morning Call GPIB pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan menyertai kita, memberkati kita, dan sukacita yang berasal dari Tuhan melingkupi kehidupan kita. Salam untuk semua sahabat Morning Call GPIB. Tuhan memberkati.